Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem orde 1. Ya, kumpul Miki semua itu karena mau saya periksa secara acak. Ya, jadi kalau kita lihat gambar 34 ini, ya. Gambar ini memperlihatkan respon sistem orde 1. Kalau kita lihat ini gambar 34 berarti proses apa di sini? Proses apa di situ? Ini contoh untuk pengendalian proses, pengendalian apa? Pengendalian level kah? Pengendalian suhu atau pengendalian pH atau apa? Kalau di gambar ini pengendalian apa? Kenapa pengendalian pH? Pengendalian suhu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jadi ini prosesnya, kemudian ini gambaran dari masukan dan keluaran. Jadi respon sistem orde 1 disebut juga respon eksponensial ya. Karakteristik penting dari orde 1 ini, reaksinya cepat pada saat awal, kemudian kemiringannya mengecil dan akhirnya nol, sehingga tercapai kondisi steady state ya. Sebagai contoh pemanasan air, makanya ada pemanasan jadi dalam kettle. Ketika pemanas dinyalakan, energi panas masuk ke air hingga tercapai suhu tertentu. Jadi ketika misalnya pas dinyalakan, masuk energi panasnya, menghasilkan respon sistem orde 1. Respon sistem tidak berubah seketika akibat adanya kapasitansi thermal kettle dan air. Suhu akan tetap ketika energi panas masuk sama dengan energi panas yang keluar. Jadi kalau kita lihat ini U, apa ini U? Apa ini, gambar apa ini? Katup. Jadi kenapa bisa ada panas, ada katup? Berarti ini steam, toh? Makanya dia katup. Toh? Jadi kalau misalnya awalnya ini T apa? Waktu ya. Ini U variabel masukan. Jadi awalnya itu dari 0, misalnya ini di satuan waktu ya, di 1 menit misalnya, itu tetap pada masukan 1 misalnya di sini ya. Kemudian di 1 menit kemudian langsung kita ubah ini levelnya, langsung dibuka menjadi bukaan keran berapa gitu misalnya level 2, atau misalnya ini bukaan keran 1/4 menjadi 1/2 pada saat di waktu 1 menit. Responnya itu kan awalnya kan sama pertama tapi pas di 1 menit itu tidak langsung dia stabil karena kan namanya panas, butuh proses. Nah ini seperti ini Jadi kalau kita lihat nanti di alat pengendalian suhu, dia itu bakalan naik sampai dia steady state di sini Nah seperti itu. Nah, jadi ada sistem dengan regulasi diri orde, kemudian ada lagi orde 2 ya. Ini orde 1-nya gambaran seperti ini. Ada orde 2 dengan sangat teredam. Melihat respon orde 2 sangat teredam, karakteristik penting pada respon ini adalah respon lambat di awal. Jadi dia ini kalau kita lihat di sini responnya kan cepat di awal. Jadi ciri-cirinya itu orde 1. Ketika kalau kita lihat ini sejajarkan di sama-sama waktu 1 menit, dia itu responnya cepat di awal karena langsung naik di sini kelihatan itu langsung naik. Naik begini dia. Nanti di akhir-akhir baru mulai menentukan. Jadi dia responnya itu cepat pada saat awal. Kemudian kemiringannya mengecil dan akhirnya 0. Jadi cepat di awal jadi langsung mulai naik, bukan dibilang dia begini pemanannya pensilnya ini. Supaya kelihatan kenapa bisa jadi ciri-cirinya itu orde 1 begitu. Kalau misalnya ada nanti ada alat pengendali, kita lakukan pengendalian, dapati grafik ini, misalnya ini adalah 1 menit
Ini misalnya satu. Misalnya ini 1 menit di sini, tah? Kalau kita ubah lang variabel masukannya, katupnya menjadi katup, dari katup 1/2 menjadi katup 1/4 menjadi 1/2, di sini langsung cepat. Karena kalau lambat dia tidak seperti ini, dia modelnya mungkin seperti ini kah, atau mungkin seperti ini, tah? Kan ada begini, ada begini, ada begini, tah? Nah kalau begini kan dia lambat, tapi kalau cepat dia jadinya ke atas dulu baru kemudian kemiringannya mengecil. Nah di sini kemiringannya mengecil baru mulai 0. Ya. Ya kenapa baru kumpul? Ya. Kemudian ada lagi sistem orde 2. Kalau sistem orde 2 itu di sini ciri-cirinya atau karakteristiknya itu respon lambat di awal. Ini kita lihat ini nih, lambat ya di awal. Kenapa? Karena orde 2 itu kayak seperti ini, tidak langsung Ki. Jadi dia seperti penangas air. Biasa digunakan penangas air di lab kimia dasar, misalnya praktikum titik 0 absolut, kurva titik di air dan sebagainya. Itu tidak langsung dipakai penangas air. Jadi air ini ada cairan yang dipanaskan, panas dari cairan ini yang menuju ke sini. Jadi dia tidak langsung dari panas tim menuju ke panas cairan A. Dari panas cairan A ditransfer lagi ke panas cairan B. Jadi tidak langsung. Jadi makanya dia prosesnya lambat. Nanti di waktu kemudian baru ini. Itu karakteristik dari orde 2 yang teredam, karena teredam seperti ini dia, tah? Campuran reaksi secara tidak langsung, steam memanaskan air panas selanjutnya memanaskan campuran reaksi. Perubahan laju steam lebih dulu menaikkan suhu air sebelum berpengaruh ke reaksi. Jadi ini airnya, ini reaksinya. Ini penangas airnya, ini cairan yang kita mau reaksikan. Seperti itu dia contohnya. Begitu karakter serepelnya. Ya. Oh iya, silakan. Pokoknya lakukan yang kita ini, sesuaikan menu data kenyamanan tak. Kalau order 2 teredam, cirinya itu dia terjadi overshoot ya, yang melewati nilai tuna dan diikuti dengan osilasi. Apa itu osilasi? Osilasi, seperti itu. Itu osilasi. Jadi ini yang disebut osilasi nih, ke atas baru turun lagi, ke atas lagi, turun lagi. Jadi seperti kita kalau mengayun-ayun karet, baru dia begini-begini, ya itu osilasi itu. Jadi kalau dapat data seperti ini nanti, di alat itu berarti dia sistem orde 2 tapi teredam. Kalau tadi kan sangat teredam. Bedanya itu orde 1 langsung seperti ini. Kalau orde 2 dia lambat dulu di awal baru mengikuti seperti orde 1 ya. Tapi kalau orde 2 teredam dia seperti ini. Awalnya lambat, kemudian ini ada ya, diikuti osilasi dengan amplitude berangsur mengecil sampai hilang. Jadi awalnya amplitudenya besar. Amplitude itu apa? Ya kalau misalnya kita garis di grafik ini kan ada itu ketinggian ini jadi amplitudenya semakin kecil, itu artinya osilasinya semakin. Kalau misalnya kita bermain karet kan awalnya dia besar osilasinya nanti dia bakalan membentuk garis lurus. Itu ciri-ciri dari grafik yang dihasilkan dari orde 2 teredam. Biasanya itu dia teredam karena pengadukan. Jadi ada panas terus ada pengadukan, jadi teredam karena ada pengadukan makanya dia kayak terosilasi seperti itu ya. Seperti itu. Apa itu? Yang mana? Oh, coretan saya ini. Ya waktu mati ditahu aja waktu di mana sampingnya dia stabil seperti itu. Contohnya ya kalau misalnya kita di time respon keluaran Y, jadi ini adalah Y ya, menandakan berapa bahan yang keluar.
setelah waktu tertentu. Nah, contoh misalnya kita mengangkut material, jika terjadi perubahan berat aliran material di ujung konveyor akan dibutuhkan waktu untuk sampai di sensor massa, wake feeder atau scale. Jadi di industri itu ada scale yang meskipun itu barang berjalan dia tetap bisa timbang berapa itu barangnya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ini adalah grafik masukan, ini adalah grafik keluaran. Kalau U-nya berarti apa ini U? Apa yang diubah di situ? Variabel masukannya laju alir karena ada katup, membuka menutup, membukanya juga ada juga setelahnya 1/2 kah, 1/4 kah, 3/4 atau full. Misalnya di waktu 1 menit atau 2 menit lah, anggap lagi ini 2 menit, atau di sini posisinya 2 menit, dari berapa menjadi berapa masukannya diubah, otomatis kan dia tidak langsung berubah di sini ada waktunya. Sampai material yang banyak di sini berangsur-angsur sampai di timbangan. Nah, itu adalah waktu mati. Jadi waktu matinya di mana? Di sini sampai di sini. Kalau di sini nilainya 2, mungkin di sini juga nilainya 2. Jadi waktu matinya adalah sekitar 2 menit lebih kalau kita lihat di sini. Kalau di sini misalnya adalah 2. Di sini kan lebih panjang sedikit, berarti waktu matinya itu 2 menit lebih, seperti itu ya. Nah, rangkuman dari sistem dinamik dasar. Jadi orde 1 itu respon awalnya cepat, tapi dia tidak terjadi osilasi. Jadi kalau nanti dapat kerjakan proses, kita ubah variabel masukannya, terus dia respon awalnya cepat, langsung muncul kenaikan angka di awal, terus setelah misalnya langsung ubah variabel masukan, misalnya pengendalian pH, langsung buka katup NaOH besaran berapa, langsung cepat naik pH-nya di awal, tetapi berangsur-angsur menurun sedikit, baru dia tidak osilasi, tidak naik, tidak turun, berarti dia adalah orde 1. Kalau dia orde 2 sangat teredam, berarti respon awalnya dia lambat. Nah, terus dia tidak terjadi osilasi, dia sangat teredam. Kalau dia orde 2 teredam, respon awalnya lambat dan ada osilasi. Seperti itu. Kalau waktu mati ya tidak ada osilasi, tidak ada juga respon awal kelihatan, tidak ada respon di awal, jadi itu waktu mati, seperti itu ya. Kalau ada proses antara kiri dengan kanan, jadi awalnya pada 0 itu mati, kemudian kita hidupkan sampai di menit berikutnya, langsung ada kenaikan suhunya seperti ini. Di sisi lain kita ubah dia lebih besar diameternya, tapi ketinggian mungkin hampir sama. Kita bisa lihat kenaikannya seperti ini. Ini dengan pemanasan air pada volume berbeda, tetapi masukan sama, dia keluarannya bisa jadi beda karakteristiknya, beda ordenya. Itu artinya ini menunjukkan bahwa volume yang berbeda meskipun dengan masukan yang sama, pemanas yang sama, itu bisa jadi menghasilkan respon yang berbeda. Ini responnya cepat di awal, melambat di akhir. Kalau ini dia seperti berangsur-angsur, seperti itu. Nanti lagi nanti ada lagi penjelasan selanjutnya. Kemudian untuk ini ada sistem ordenal ya, ada sistem orde 1, sistem orde 2 lagi nanti ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita akhiri dulu, kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya.